Satu, live. Ya, halo, selamat malam. Bertemu kembali di Fabulous Friday. Dan hari ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol-ngobrol seru seputar dunia investasi. Nah, malam hari ini tamunya yang akan ngobrol masalah investasi spesial sekali. Beliau adalah seorang pakar dan juga inspirator dari investasi. Siapa lagi kalau bukan Ryan Filbert. Namun ditahan dulu ya, karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ryan Filbert. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Ryan Filbert, saya mau informasikan dulu bagi para viewers yang sudah bergabung malam hari ini untuk mengikuti giveaway selama IG Live ini berlangsung. Caranya gampang, klik aja link yang ada di bio-nya Praxis, Instagramnya Praxis, isi data diri di situ, isi formnya, dan saya kasih waktu sampai dengan pukul 20 atau 20 menit setelah selesai dari live kita malam hari ini. Hadiahnya ada apa saja? Hadiahnya ada voucher belanja senilai Rp250.000 untuk 3 orang, dan juga ada 1 buah smartwatch. Gak cuma itu, juga akan ada hadiah utama nanti ya di akhir periode dari Fabulous Friday, yaitu iPhone 11 yang akan diundi nanti di bulan Desember. Oke, hadiahnya sudah bagus banget, luar biasa banget. Jadi pastikan untuk isi data diri Anda dengan cara ngeklik link yang ada di bio Instagram Praxis saat ini juga. Saya kasih waktu 20 menit sampai setelah selesai acara hari ini ya, atau pukul 20:20 selesai. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih mengenai investasi, mengenai kita harus ngapain sih, tema kita apa ya malam hari ini? Tema kita adalah when it recovery, it's time to invest. Nah, kita ngomong recovery pastinya tidak jauh-jauh dengan situasi saat ini. Pandemi, itu kita semua berharap semuanya segera berakhir, semua segera selesai lagi. Pekerjaan, bisnis, semuanya bisa running well again, cuan lagi, bisa investasi lebih gede lagi. Amin. Hopefully soon. Dan ketika itu terjadi, waktunya kita buat investasi. Tapi jangan menunggu lama-lama loh. Ketika sudah mulai transisi oke nih, langsung gercep. Nah, ketika kita ngomong gercep, kita juga investasi banyak nih rupanya. Ada saham, ada properti dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah properti mungkin dan juga saham. Kalau properti, ketika kita mau buka bisnis, kita mau buka usaha, kita butuh tempat untuk kerja. Kita butuh space untuk bisa menjadi kantor bagi kita dalam berusaha. Nah, kira-kira tempat yang cocok seperti apa sih? Tempat yang oke seperti apa sih? Tempatnya ada banyak tempat yang keren, banyak tempat yang bagus, tapi ada yang paling bagus. Tempatnya di mana? Salah satunya adalah Praxis Office. Kenapa? Nanti kita akan ngobrol banyak, tapi sebelumnya untuk menjelaskan mengenai Praxis Office ini, kita akan ngobrol langsung dengan sang pakar dari Project Praxis ini. Kita undang bersama rekan saya, Pak Yudi Bramanto, selaku Marketing Manager Intiland. Selamat malam Pak Yudi. Waduh, saya agak kesini sedikit biar nggak terlalu personal kayaknya. Apa kabar Pak Yudi? Baik ya. Oke. Pak Yudi, ini kan kita tema kita ngomongin mengenai investasi Pak ya. Banyak ragam investasi. Salah satunya mungkin bagi yang sedang berbisnis, Space Office menjadi pilihannya. Yes. Kita ngomong masalah tadi saya sebutkan, kita bicara mengenai Praxis Office. Oke. Pak, saya boleh tahu, saya bilang ini unik, ini beda dengan lain. Apa sih Pak bedanya Pak? Oke, bedanya. Kita kalau misalnya bicara soal Praxis, mungkin berdasarkan perlu tahu dulu sih Praxis itu di mana kan? Kita nanti bicara lokasi. Jadi Praxis itu berada di dekat Jalan Panglima Sudirman, gitu ya. Nah, Praxis ini ada di belakangnya Intiland Tower. Intiland Tower itu adalah office kita yang di Surabaya. Yang pertama yang ada Jalan Panglima Sudirman, nah Praxis itu ada di belakangnya. Nah, Praxis sendiri itu sebenarnya adalah mixed use. Mixed use itu berarti di dalam satu bangunan itu ada beberapa macam gitu ya. Fungsinya apa aja? Ada apartemen, ada hotel, ada office. Tadi sudah disebutkan Dimas. Ada retail juga. Praxis ada di situ. Nah, sekarang kita ngomong masalah investasi, pasti masalah bisnis. Gitu. Pasti dong. Nah, bisnis apa gitu ya yang cocok ada di Praxis? Ya, apa Pak kira-kira? Nah, sebenarnya gini, Praxis ini adalah satu konsep office yang cukup menarik.
Kenapa? Karena di praksis ini kita punya eskalator. Office ada eskalator? Ada eskalator ya. Oke. Ini agak-agak bingung nih saya Pak. Biasanya kan cuma lift aja kita adanya kalau di office. Kenapa? Di praksis itu karena tadi saya informasikan adalah mix gitu ya. Jadi kita lantai 1, lantai 2 itu ada retail. Oke. Gitu. Nah, baru lantai 3 dan seterusnya ada 4 lantai. Gitu kan? Oke. Nah, supaya menjembatani antara retail dan office kita menggunakan eskalator. Juga penggunaannya gini, office yang bisa dipakai untuk sebagai office yang membutuhkan showroom, gitu kan? Misalnya ada dari salah satu provider, gitu kan ya, yang mau masuk bisa, gitu. Bisa untuk area service atau untuk mereka yang produk consumer yang butuh di show, gitu kan? Nah itu bisa, gitu kan? Dan itu juga kita punya satu koridor yang luas, nggak koridor kantor, gitu ya? Lebar, gitu, lebar. Dan satu hal lagi dengan kondisi sekarang. Praksis ini koridornya adalah penghawaan secara alami. Jadi kita nggak pakai AC nih. Nggak perlu AC. Nggak pakai AC, jadi angin cukup sehat gitu ya. Gitu secara natural. Gitu terus pencahayaan juga alami. Satu hal lagi keunggulannya. Kita ngomong keunggulan dulu ya. Soal praksis fleksibilitas waktu. Dan kantor itu biasanya fleksibilitasnya atau jam 7. Setelah itu ya pasti over time ya. Komunikasi nggak ada. Kenapa? Setiap unitnya itu dikelola oleh masing-masing tenan, gitu ya. Aja monggo. Listrik itu akan menjadi tanggung jawab dari tenan itu sendiri. Berarti nggak perlu khawatir. Nah, karena kayak gitu, itu beberapa tenan yang sudah masuk itu makanya mereka yang terkait sama forex, gitu kan ya. Real investor, juga ada yang masuk di situ. Jadi cukup beragam juga. Teknologi seluler juga kita ada yang masuk juga. Karena apa? Di situ kita juga punya jaringan, infrastrukturnya juga oke. Oke. Gitu. Ya betul-betul. Jadi memang banyak kelebihan-kelebihannya deh Pak dari benar. Wah, itu juga gampang. Baik. Nah, kira-kira nih Pak, praksis office itu integrated sama retail area, sama teman yang ada di situ juga ya. Apakah ada gedung yang juga integrated sama praksis Pak? Kalau saya lihat tuh kan di depannya ada gedung internet tower. Iya, ada internet tower. Itu integrated gitu ya. Jadi memang integrated gitu. Jadi kalau misalnya akses dari internet tower untuk ke praksis juga cukup mudah gitu kan ya. Oh iya, ngomong integrated masalah parkir juga ya. Nah, ini satu hal yang keunggulan juga. Jadi di masing-masing unit office-nya itu kita ada parking lot gitu ya untuk yang bisa langsung masuk ke office-nya gitu ya. Kita gedungnya langsung jejeran, jadi langsung keluar dari dari mobil habis parkir langsung masuk. Iya, itu aja. Jauh ya. Oke, nggak jauh. Itu bagus Pak. Karena kan satu nih, biasanya kalau kita ngomong masalah office gitu ya, parkirnya kalau nggak di basement, parkirnya ada parkir gedung sendiri. Kita harus jalan kaki atau nggak turun lift, jalan lagi, pindah building untuk masuk ke area lobby office. Di praksis langsung. Ini ya, apa namanya, mengirit banyak tenaga ya. Betul. Apalagi Pak yang bisa menjadi membeda dari praksis ini Pak? Membedanya adalah kita satu gedung sama hotel, gitu kan. Juga ada multifunction hall yang lagi sedang kita siapkan juga, gitu kan. Jadi ini satu tempat yang cukup oke, gitu kan, untuk berinvestasi, untuk masalah bisnisnya, gitu kan. Boleh kan ngomong masalah penawarannya apa sih? Oh iya, pasti boleh ya. Kan kita tadi sudah ngomong kelebihan-kelebihannya dari praksis office, kan? Yang penasarannya pengen tahu ada offering apa sih? Gitu. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan unit office gitu, kita ada unit office yang kecil mulai dari 39 meter persegi gitu sampai yang lebih luas yang bisa dibutuhkan, dan harganya start mulai dari harga 1,39 miliar ya, 1,3 miliar gitu kan gitu. Jadi ini satu kesempatan baik juga kalau misalnya kita bicara investasi, karena sampai dengan bulan November ini kita akan memberikan kesempatan yaitu
pembiayaan menggunakan kredit investasi dengan bunga 4,5% fix 1 tahun. 4,5% fix 1 tahun. Asik kan? Plus free service charge selama 2 tahun. Oke. Ada lagi. Masih ada lagi. Kita juga untuk unit office-nya yang kita tawarkan adalah semi furnished. Jadi Bapak Ibu ketika masuk itu juga bukan bare. Biasanya bare itu kan belum ada apa-apanya ya. Nah, ini sudah ada lantai, sudah ada plafon, plus kita kasih AC. Wah, ini sih nggak boleh disia-siain loh. Iya, gitu. Terus apa lagi tuh Pak? Nah, banyak juga sekarang yang cari di unit kita gitu, kita juga selain jual kita juga sewa gitu ya. Banyak yang masuk ke kita, Pak, ada nggak ya Pak sewa? Ada gitu kan, ada beberapa unit kita yang kita sewakan, silakan gitu ya, dengan harga sewa itu 135.000 per meter persegi gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya membutuhkan informasi lebih jelas gitu, bisa mengakses ke Instagram kami atau bisa buka website intiland.com. Nanti klik aja di Praxis CBC. Nanti kami akan membantu dari tim sales kami akan menginformasikan kebutuhan Bapak Ibu seperti apa. Oke, berarti langsung aja ya klik di intiland.com, nanti bisa pilih kanalnya Praxis, bisa langsung tanya-tanya atau mau datang langsung juga bisa. Boleh. Sebelum datang nih Pak Yudi, mungkin kita kasih overview dulu ya. Seperti apa sih area di Praxis? Kita ada videonya yuk. Kita tonton bersama ini dia videonya. Kelihatan seru banget kan? Asik ya gitu. Bagus banget loh Pak. Saya tadi sampai mesmerize ngeliatnya. Seru ya. Oke, jadi langsung aja yuk datang ke Praxis, langsung lihat lokasinya. Mumpung ada promosi spesial, langsung transaksi. Oke, kalau gitu. Nah, Pak Yudi, kita kan ini lagi mau ngobrol-ngobrol mengenai tema kita hari ini mengenai investasi. Tadi saya mention narasumber kita malam hari ini adalah orang yang sudah jadi jagonya lah, pakarnya, inspiratornya. Langsung aja yuk, coba kita cek apakah sudah tergabung. Halo, Pak Rian. Belum? Oke, kita tunggu dulu. Sabar, udah nggak sabar loh, bener. Nggak sabar gitu ya, bicara soal investasi gitu kan. Sesuatu hal yang menarik gitu kan. Pak Rian Filbert sudah join? Pak Rian, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Luar biasa. Bapak, kita ganggu sebentar boleh ya? Kita ngobrol-ngobrol nih mengenai tema kita malam hari ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Pak Rian, Pak Yudi kita mau join di sini aja atau gimana? Saya masih ini gabung sama tim saya dulu. Saya akan tinggalkan Pak Rian, tapi nanti saya tetap akan berinteraksi dengan Bapak. Terima kasih Pak. Thank you Pak Yudi, terima kasih. Nah, sorangan baik. Sekarang saya ini sendirian. Saya akan ngobrol-ngobrol sama Pak Rian nih. Pak Rian, kita kan tema kita malam hari ini kan mengenai when will recovery, it's time to invest. Nah, pertama-tama deh Pak, kita ngomongin when will recovery. Kita ngomong masalah recovery ini setelah pandemi ini paling gampang. Saya mau nanya, kira-kira akan mudah nggak sih Pak untuk kita recovery dengan kondisi saat ini Pak? Ya, baik. Kalau kita ditanya mengenai recovery akibat pandemi, maka kan tentunya kita harus lihat sejarah ya, Pak ya. Jadi kalau yang namanya sebagai seorang analis, sebagai seorang investor, kita kan nggak mungkin mengambil suatu kesimpulan kalau tidak ada terekam jejak sejarahnya.
Kalau kita Betul. mau belajar dari resesi, maka resesi di Indonesia yang menyebabkan penurunan atau perlambatan ekonomi itu bukan hanya terjadi hari ini. Kalau saya flashback aja dari tahun 1990, Indonesia mengalami penurunan secara pasar modalnya saja itu 5 kali turun yang dalam. Jadi definisi dalam itu adalah kalau turun di atas 20%, kita definisikan sebagai dalam. 5 kali loh, dari tahun 90. Tahunnya tahun berapa aja? Tahun 90, tahun 98, tahun 2003, tahun 2008, tahun 2013. Jadi ditambah 2020, maka ya udah jadi 6 kali. Jadi 6 kali nih. Gitu. Jadi yang menarik ya kalau misalnya ditanya, oke, Ryan, kalau kita lihat dan belajar dari penurunan pasar yang dalam versi Ryan dan juga yang terjadi di Indonesia, apa yang kita pelajari? Ternyata untuk turun sampai titik terendahnya, jadi boleh dibilang yang amblek-blek gitu. Jadi nyonyor ke bawah gitu. Nyonyor ya. Itu perlu waktu turun sampai titik nyonyor itu sekitar 1,5 sampai 3 tahun. 1,5 sampai 3 tahun. Oke, nah, jadi kita punya kabar baik. Kalau dari titik yang tertinggi sampai titik terendah, indeks harga saham gabungan dan juga dunia keuangan dan investasi itu sudah turun dari 2018, Pak. Jadi kalau sampai 2020, maka kan sudah tercukupi dong syarat 1,5 tahunnya. Iya, sudah masuk. Berarti kita sudah berada di dalam secara rata-rata kita ini udah berada di areal yang mulai kritis untuk berbalik arah. Berdasarkan sejarah loh ya. Ini satu nih, ini menarik loh. Ini penting nih. Nah, yang kedua pertanyaannya, kita kan berusaha bertanya, kapan sih baliknya dan berapa lama? Itu kan yang ditanya-tanya orang kan. Nah, kita belajar lagi nih dari 5 kejadian yang pernah terjadi ini. Untuk recovery, rata-rata itu membutuhkan 2 sampai 3 kali lipat dari waktu jatuhnya. Sekali lagi nih buat Bapak Ibu. Untuk jatuhnya itu, untuk recovery, itu perbandingannya 2 sampai 3 kali. Jadi kalau kita imajinasi nih, kalau turunnya 1,5 tahun, baliknya itu antara 3 tahun sampai 4,5 tahun ke titik yang semula tertinggi. Ini penting nih untuk kita ambil sebagai pegangan. Kan hari ini semua orang bertanya, ini sudah titik terendah belum? Kan pasti pertanyaan itu. Yang kedua, kalau ini titik rendah, kapan saya bisa menuai hasil? Kan begitu ya, pertanyaan kan selalu nggak jauh-jauh nih. Nah, jadi untuk syarat pertama, 1,5 tahunnya, kita sudah tercukupi nih ya. Ryan, tapi kan bisa saja tidak 1,5 tahun. Bisa jadi nyonyornya ternyata yang bukan 1,5, tapi yang 3 tahun. Betul, itu betul. Kita nggak bisa lawan tuh. Kenapa? Tidak pernah ada yang tahu mengukur kedalaman pasar. Tapi kalau dari recovery-nya itu 2 sampai 3 kali. Jadi apabila ternyata bulan Maret kemarin adalah titik paling kritis dari penurunan pasar dan perekonomian kita, maka untuk kembali sampai dengan kita bisa lihat berita begitu sumringah, kayaknya Indonesia ini sangat tidak terkalahkan. Ya, tinggal 2020 ditambahin 3 tahun deh kira-kira. Ya mungkin kita melihat kembali bersinar di 2022 atau 2023. Tapi bila Anda tunggu sampai 2022 sampai 2023, pasar sudah kembali ke titik tertinggi. Artinya Anda kembali bilang begini, aduh sayang ya, tahun 2020 coba saya pernah mengambil keputusan tuh akan ada kata-kata sayang ya, coba ya, kalau ya, itu akan terjadi itu nanti 2022 atau 2023. Nah, ini nih saya punya jawaban mengenai pernyataan dari penurunan pasar ataupun pelemahan perekonomian. Pak Ryan, kita ngomong masalah ini. Ada sih tadi saya sempat dapat pertanyaan juga nih Pak. Titip pertanyaan dong gitu kan. Ini kan sekarang kalau kita ngomong kondisi saat ini ya Pak ya, di Indonesia sendiri kan IHSG kan kemarin sempat turun menerus gitu ya. Kemudian sekarang sudah mulai naik ya, pelan-pelan ya kalau nggak salah ya. Mulai kembali lah. Nah, ini apakah karena ada kontribusi dari beberapa
apakah ini ada kontribusi dari tone positif terkait adanya, kita ngomong masalah adanya vaksin, kemudian, dan yang paling seru ini kemarin kan kita baru saja mengikuti pemilihan Presiden Amerika Serikat ya. Ini kayaknya yang punya negara pemilihan, tapi yang ketir-ketir satu dunia kayaknya yang penasaran dengan hasilnya. Nah, saya rasa nih kalau kita terlepas dari politik, ketika sudah terpilih sang pemenangnya saat ini, apakah ini juga menjadi tone positif bagi kondisi perekonomian yang ada, Pak? Apalagi untuk Indonesia. Apakah ini ada impact langsungnya nggak, Pak? Ya, wah kalau ini pertanyaannya akan sangat mixing ya untuk analisanya. Tapi saya akan membuat catatan begini. Satu, siapapun yang jadi presiden, pasti pasar modal akan naik. Oke. Jadi mau yang dengan poninya yang nyentrik yaitu Bapak Presiden sebelumnya gitu ya, yang kelihatannya nggak terpilih lagi gitu ya, ataupun yang Joe Biden yang baru gitu ya, dua-duanya sama akan mengeluarkan kebijakan quantitative easing. Bedanya Joe Biden lebih banyak, berarti pasar modal akan ketumpahan uang lebih banyak. Nah, uang yang masuk ke pasar modal itu biasanya tidak hanya masuk ke negaranya, tapi akan pergi kemana-mana. Tentunya salah satunya ke Indonesia. Nah, itu biasa disebut dengan hot money. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sana, maka kemungkinan pasar modal kita itu akan ngebut duluan sebelum perekonomiannya pulih. Akan ngebut duluan. Ingat, ini ini sudah pernyataan pertama saya ya, berarti akan pulih. Nah, udah akan pulih pasar modalnya, bukan terkait dengan fundamentalnya ya. Nanti itu akan belakangan. Yang kedua nih, saya mau cerita bahwa uang itu pengecut. Uang itu pengecut, dan uang itu selalu mengalir ke tempat yang menyenangkan. Ini sekalian poin kedua dan poin tiga ya. Uang itu pengecut. Kenapa? Sebelum pengumumannya terjadi, itu pasti dia akan respon duluan. Contoh, begitu kita mendapatkan informasi mengenai pemilu di Amerika sudah terpilih, mau siapapun yang terpilih, kita mulai mengalami kenaikan. Lalu begitu kita mendapatkan suatu informasi mengenai neraca perdagangan kita positif, kita akan mengalami kenaikan. Tapi yang perlu digarisbawahi pada saat ini, kenaikan di pasar modal kita itu masih cenderung fragile. Fragile itu agak ringkih. Kenapa? Karena volume transaksinya tidak besar. Sehingga ini lebih didasari suatu emosi. Jadi pada hari ini yang masuk dengan keadaan cukup besar itu bukan karena keyakinan, tapi lebih kepada emosi. Emosi lebih saja. Emosinya. Seperti itu. Yes. Jadi kita harus bisa membedakan nih. Anda mau berada di dalam sudut pandang investor atau mau dengan sudut pandang trader plus spekulan. Kalau Anda mau menjadi trader dan spekulan ya enjoy the ride. Tapi kalau Anda menjadi seorang investor, menurut saya ya, buang harga hari ini, tapi lihat yang bernilai bagus. Buang harga hari ini, lihat yang bernilai bagus. Ini berlaku bukan hanya investasi pada saham ya, tapi ini berlaku pada investasi, semua investasi yang hari ini Anda mau satronin. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong investasi nih Pak, kan jadi selain saham ya, properti Pak, kan selama ini tuh ini hal yang paling gampang. Artinya dari mulai saya waktu masih pertama kali kerja pun orang tua masih bilang punya duit beli tanah atau beli rumah gitu kan. Nah, saat ini gimana Pak? Apakah investasi properti ini juga menjadi salah satu lahan yang juga bisa menjadi pilihan seksi dalam berinvestasi Pak? Iya, bagi saya pribadi ya, tidak ada satupun instrumen investasi yang jelek. Tidak ada satupun instrumen investasi yang jelek. Yang jelek adalah pelakunya. Ini penting nih kalau dari saya. Jadi digarisbawahi pelakunya ya. Iya, pelakunya. Nah, jadi Anda harus bisa menempatkan diri dalam dua sudut pandang. Dalam sudut pandang kebutuhan Anda dan lihat kebutuhan pasar. Contoh, kalau properti itu lebih cenderung kepada kebutuhan pasar. Kalau investasi saham itu lebih cenderung pada kebutuhan Anda. Contoh, misalnya ya, Anda akan mendapatkan posisi investasi yang berbeda dengan orang yang investasi 3 tahunan dengan investasi yang 10 tahunan kalau di saham. Contoh, kalau yang 3 tahunan, dia boleh mengambil sektor-sektor yang lebih berisiko. Contohnya, mining. Ini mining kan lebih berisiko. Kenapa? Karena harga naik turun ngikutin harga komoditinya. Sedangkan kalau sektor consumer, itu dalam keadaan apapun itu slow but sure. Terbukti pada hari ini. Nah, kalau investasi pada properti, Anda harus lebih jeli lagi melihat arah kebutuhan pasar.
Kenapa? Oke. Karena yang akan menggunakan properti itu nggak melulu Anda, tapi akan orang lain. Sehingga Anda harus tahu kemana arah pasar memiliki demand terhadap properti. Nah, ini seru nih. Saya juga seorang properti investor ya. Jadi saya belajar properti investment itu dari 2008. Di 2009 itu saya banyak sekali untuk take over properti, dan saya juga pada hari itu sampai memiliki izin untuk agen properti, broker properti, itu saya member broker dan principal. Jadi jam terbang di property investment juga cukup panjang gitu ya. Nah, jadi apa yang saya boleh ceritakan bagi Anda yang ingin berinvestasi pada properti, apalagi dalam kondisi pandemi hari ini sebenarnya Anda mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harga yang sedang tergeletak. Yang tergeletak jadi, itu bukan best moment lah Pak ya ceritanya. Betul. Karena hari ini properti itu hari ini ya saya lihat di jalan ya. Saya kan dari Jakarta, dari Tangerang menuju Jakarta gitu ya. Itu di kiri yang jualan properti itu sudah desperate, Pak. Dia sampai tulis spanduk, tulisannya begini, dijual properti ruko ini diskon 50% dari penawaran yang di sebelah. Jadi di sebelahnya juga lagi jual. Jadi udah nggak pakai iklan TV. Gitu. Nah, saya lanjutkan sedikit. Nah, jadi kalau saya coba akan lanjutkan sedikit, property investment itu harus mengikuti demand pasar. Nah, demand pasar ke depan itu akan berbeda sebelum pandemi dan setelah pandemi loh. Hati-hati. Ini apa itu Pak? Pertama, dulu orang ada yang berusaha untuk tidak mau mendekati teknologi. Dia stay gaptek. Hari ini kalau dia stay gaptek, dia nggak bisa ngapa-ngapain dalam sosialisasinya, betul nggak? Betul. Contoh sederhana, papa saya dulu kalau suruh ikut yang namanya WhatsApp video call, itu mah nggak bakal dipencet sama dia. Repot, telepon aja. Hari ini dia kalau nggak mau ketemu cucunya, ya kan, cucunya kan pasti agak jarang dong. Saya kan kasihan kalau papa saya kan sudah cukup usia ya, gitu kan, pasti lebih rentan lah. Jadi saya ya ketemu anak saya dengan video call. Akhirnya dia terpaksa. Lalu papa mertua saya untuk mengikuti kegiatan ibadah, dia dari tidak mengerti Google Meet dan Zoom, akhirnya dia sangat gape sampai bahkan dia lebih tahu lebih dulu bahwa Google Meet sudah bisa ganti background dibandingkan saya gitu. Nah, artinya apa? Orang itu hari ini menjadi aware terhadap teknologi. Jadi salah satu kebutuhan properti yang harus Anda tinggali nanti itu kalau ternyata sinyal saja susah, Anda akan ditinggalkan tempat itu. Betul. Satu nih, baru satu loh, teknologi nih. Ingat. Teknologi. Jadi ada salah satu talk show di Jepang di 2019. Dia menyatakan bahwa 2020 suka atau tidak, entah kejadiannya apa, dunia akan bergeser ke IoT, Internet of Things. Jadi yang namanya sinyal internet, kalau properti Anda tidak disuplai dengan kemampuan kapabilitas sinyal internet, udah dah, bentar lagi itu tempat bakal ngeblangsak. Bahasa orang Betawi itu. Ngeblangsak. Iya, bener Pak. Nah, nomor 2. Ini kita bicara properti ya. Yang nomor 2, kalau orang dulu itu mulai selebor mengenai kesehatan, 2020 ini, orang dikembalikan kepada kaidah kesehatan. Iya apa ya? Iya betul. Iya dong. Betul. Emang cuci tangan itu emang terjadi setelah corona doang. Dari zaman almarhum nenek saya juga ngajarin apapun cuci tangan. Cuci tangan. Iya, betul nggak? Kalau lagi sakit, diam di rumah. Kalau kita karena sakit, karena argo jalan, kita tetap pergi ke kantor, bener nggak? Hari ini kan sakit diam di rumah. Artinya awareness terhadap healthy ini benar-benar didengungkan kembali setelah 1 abad yang lalu. Jadi, bila properti Anda tidak mendukung aspek-aspek kesehatan, ventilasi, ruang udara terbuka, lalu juga dengan Anda juga harus berolahraga, itu hari ini akan menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Kenapa? Karena pasti akan ada sebuah tempat, properti-properti yang akan menyediakan kebutuhan itu dan dia akan digunakan secara unconscious mind. Tidak sadar orang akan pergi ke sana. Jadi apakah aspek property investment Anda juga mengambil proporsi tersebut? Nah, ini catatan pentingnya nih. Ya. Lanjut nih, mau yang ketiga nggak? Mau yang ketiga apa enggak nih?
Boleh, lo mau dong Pak, ayo, penasaran kita. Nah ini ketiga, ini menjadi case by case. Ini jadi case by case. Ingat, pada akhirnya manusia itu adalah didesain untuk malas. Karena apa? Karena sifat dasar manusia itu adalah mencari kenikmatan sebesar-besarnya dengan menjauhi kesengsaraan sebesar-besarnya. Setuju nggak? Betul, setuju. Cari nikmat, jauhi sengsara. Pada akhirnya, orang apalagi hidup di kota besar, let's say seperti Jakarta, let's say seperti Surabaya, itu sudah ngap dengan yang namanya transportasi yang tidak efisien. Berarti, sebuah desain properti yang mengedepankan efisiensi terkait hal yang berhubungan dengan tempat aktivitas dia, berhubungan dengan tempat tinggal dia, itu akan menjadi awareness. Waduh, saya macet ya 1 jam. Bahkan ada teman saya itu yang saking frustasinya nih, ini cerita frustasi teman saya. Dia itu sampai tidak membuka kantor di Jakarta, dia sampai membuka kantor di luar kota. Karena apa? Karena jam flight pesawat itu lebih cepat sampainya ke kota lain daripada harus ke kota Jakarta. Macet. Macetnya parah gitu. Itu sultan sih Marian. Kalau dihitung-hitung nggak juga loh Pak, itu nggak juga loh. Karena enggak, dari hitung-hitung enggak juga. Ingat, uang itu kalah berharganya dengan waktu. Iya sih, saya setuju. Betul tuh Pak. Coba kita tanya ya sama orang yang udah usianya tinggal beberapa detik lagi di dunia gitu. Coba tanya, kamu milih uang atau waktu? Kalau dia sampai pilih uang, pasti. Artinya waktu paling berharga dong. Iya. Benar Pak. Setuju saya. Aduh, luar biasa. Betul ya? Jadi kita harus bisa mengedepankan efisiensi terkait dengan pekerjaan kita menjadi terintegrate. Saya sudah mulai melakukan itu loh. Saya sudah mulai melakukan itu. Kalau Anda mengedepankan uang dan waktunya hilang, maka Anda akan mengorbankan banyak hal. Makanya saya tidak mengajak orang menjadi rich, tapi saya mengajak orang menjadi wealth. Beda nih. Bedanya? Wealth beda itu beda ya Pak ya? Oh jauh. Rich itu kadang-kadang kita berbicara fokus kepada satu hal. Rich, kaya akan uang. Kaya akan pengetahuan. Tapi kadang-kadang orang mengejar satu, dia meninggalkan yang lain. Tapi wealth itu berusaha untuk membalancing, memberikan suatu keseimbangan. Contoh ya, versi saya, wealth versi saya. Satu, kita harus punya uang, udah pasti dah. Karena UUD. Iya, ujung-ujungnya duit. Tuh. Nomor 2, kalau punya uang nggak sehat, percuma, uangnya habis. Iya dong, benar ya? Betul. Punya dua nih. Punya uang dikasih kesehatan, tapi umurnya mendapatkan itu di umur 90 tahun. Pilih mana? Punya uang, punya sehat di 30 tahun, apa punya uang, punya sehat di umur 90 tahun? Ayo saya mau tanya. Ya 30 Pak, 90 kita nggak ngerti berapa lagi plusnya, paling cuma berapa hari, berapa tahun doang kan ya. Pertama bisa di situ. Kedua, apakah bisa Anda pergi jalan itu, misalnya pergi mendaki gunung lah, umur 90, wah berat. Kenapa? Karena pada akhirnya badan kita ini adalah bukan sebuah aset yang terbarukan, tapi aset yang akan habis masa pakainya. Betul sekali, betul sekali. Aset paling berharga badan kita loh. Aset yang paling berharga itu adalah semua panca indera kita loh. Coba kalau nggak percaya, yuk saya minta potong jarinya 5, saya hargai berapa? Berani nggak dikasih harga? Hanya orang gila aja yang kemarin jual ginjal buat beli gadget itu orang gila. Iya sih, itu ngawur. Ya ini penting nih. Wealth investment. Yes. Silakan. Ada apa yang mau kita bahas selain ini? Pak, ini ada pertanyaan yang masuk sambil kita jawab pertanyaan, boleh ya Pak Ryan ya? Siap. Ini dari Mujianto. Pak Ryan, apakah sudah all in di saham? Atau berapa porsinya? Baik. Pak Mujianto, saya mau sharing Pak. Yang namanya all in itu berarti 100% percaya diri, betul nggak Pak? Betul dong ya? Dalam hidup itu percaya diri tidak bisa 100%. Percaya diri itu paling pol 80%. Kalau 100% itu bukan percaya diri, tapi halusinasi. Anda menjadi spekulan. Hati-hati. Jadi jangan pernah kata-kata all in all out. Orang all in all out itu bukan sebagai seorang investor. All in all out itu adalah adanya di meja judi. Saya dalam pengelolaan keuangan saya itu harus aset alokasi. Saya harus bisa mengimbangi.
semuanya properti saya menjadi tidak liquid. Semuanya saham saya fragile untuk volatility. Semuanya emas saya tidak mendapatkan pertumbuhan harga. Ini penting loh. Jadi saya tidak bisa menyatakan all in. Saya tidak pernah melakukan all in. Mau dalam keadaan resesi, tidak resesi, dalam keadaan ekonomi baik, buruk, saya tidak pernah all in. Tapi saya selalu melakukan aset alokasi. Aset alokasi. Seperti itu. Oke, Pak. Kalau aset alokasi ini seperti apa yang Pak Rian laksanakan, Pak? This is really good question nih, Pak. Oke, jadi saya akan cerita bahwa dalam pembuatan level ya, dalam level investment itu bagi saya dibagi menjadi 3 level investment. Nomor 1 namanya adalah money booster. Money booster ini, ini adalah semua instrumen yang menghasilkan untung dengan cepat. Tapi resikonya tinggi. Berarti kita tiba-tiba bisa menamai dong. 1 pasti saham, 2 reksadana saham, 3 ETF. Semua capital market yang isinya saham ya pasti easy get, naiknya tinggi, tapi risknya juga high. Itu udah pasti. Bisnis yang Anda rintis itu juga untung bisa jeger, kalau ambruk bisa bye-bye. Kan sama ya? Itu namanya money booster. Yang kedua, namanya adalah bagian protect your profit. Protect your profit ini adalah apapun yang menghasilkan fixed return. Contohnya, deposito, sukuk, SBN, FR, ORI, SR, SBR, peer-to-peer lending, deposito BPR, koperasi, semuanya fixed return. Tapi ingat, kenapa ditaruh di level kedua? Karena kesalahan orang, karena dia takut akan resiko, dia tidak mulai dari money booster. Dia mulai langsung dari protect your profit. Kalau udah namanya di protect, udah nggak mungkin larinya kenceng. Makanya susah kaya. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, ini adalah creating wealth. Ini disebut mainan orang kaya. Orang kaya pasti punya tiga-tiganya. Apa itu creating wealth? Creating wealth itu terdiri dari 3. 1, properti yang produktif. Kalau Anda cuma punya tanah dan ditinggalin aja, itu kadang-kadang riskan juga kalau nggak didaya gunakan. Besok-besok sertifikatnya double. Besok-besok begitu udah ada yang dudukin, dia lebih galak daripada kita. Diusir kita bayar. Kan tanah gue. Bener ya. Makanya properti yang produktif. Misalnya office space itu properti yang produktif loh. Kenapa? Karena namanya juga office untuk komersial area. Pasti itu menjadi properti yang produktif. 2, business and acquisition. Orang kaya tidak memulai dari nol. Kenapa? Resikonya tinggi. Resiko tinggi berarti masuk ke kuadran level pertama yang disebut dengan apa? Money booster. Jadi business acquisition, caplok usaha orang, ambil saham perusahaan dalam posisi tertentu. Maka business and acquisition. Yang ketiga, hedging. Hedging itu artinya apa? Hedging itu adalah ketika bisnis sesuatu turun, di tempat lain ada yang naik. Contohnya Anda memiliki income dalam US dollar. Makin jelek rupiahnya, makin perkasa dolarnya. Betul dong. Betul sekali. Makin bumi gonjang-ganjing se-Indonesia dan dunia, emas makin meroket. Tuh, nggak percaya $2030 kemarin. Iya, betul. Nah, mainan orang kaya. Jadi, ini adalah aset alokasi yang Anda harus lakukan. Sekarang tinggal tanya, uang Anda, kemampuannya ada di bagian yang mana? Wah, Pak, saya mah nggak bisa, Pak, beli emas 3 kilo. Ya udah, mampunya yang mana? Saya mesti mulai dari yang pertama, Pak. Go ahead, silahkan. Lakukan aset alokasi di sana. Gitu. Ada 3 poin ini yang saya catat. Nah, kita ngomongin 3 poin yang saya catat ini kayaknya yang paling oke ini kan dari properti ya, dari office space tadi Bapak bilang itu kan. Itu menarik nih karena tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Yudi marketing dari Intiran mengenai office space. Nah,
ternyata office space ini juga sebetulnya menjadi salah satu incaran untuk investasi selain rumah dan apartemen ya Pak ya. Artinya kan memang tadi Pak bilang bisa dijadikan sebagai tempat usaha yang menghasilkan lagi pundi-pundi keuangan. Kalaupun nggak dipakai bisa disewakan kembali. Nilainya tetap akan naik terus ya Pak ya. Yes, jadi pertama kalau kita mengatakan pasti naik, tentunya kan nggak mungkin ya, dalam hidup ini tidak ada kepastian. Tapi ada sesuatu yang punya kecenderungan naik lebih masuk akal. Oke, lebih make sense masuknya. Lebih make sense gitu. Pertama, ternyata dia pekajaman. Propertinya pekajaman. Oh, ternyata dia punya speed internetnya berapa Mbps lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Oh, ternyata dia care terhadap kesehatan. Ya. Yang ketiga, ternyata dia menjadi suatu integrated. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya akan jauh lebih make sense naik dan terpakai. Ingat, properti itu nggak mungkin kalau misalnya tidak diutilize, harganya naik terus. Itu namanya bubble. Jadi pastikan kenaikan harga properti itu juga sejalan dengan utilisasinya. Gitu. Ini banyak yang miss loh dalam beberapa waktu ya, terutama ketika properti naiknya lagi sangat kencang. Hal-hal seperti ini orang pinggirkan. Orang anggap saya gila. Saya bilang, dia selalu bilang gini, ya Ryan kalau mikirin yang kayak gitu, buktinya semua naik. Iya naik. Karena apa? Karena naiknya dengan emosi. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, yang dicari adalah rasionalnya. Betul. Betul sekali. Kita ngomong rasional berarti kan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini ya Pak ya. Salah satunya kan kita bilang semua harus utilize itu ibaratnya kalau simple words-nya adalah ngikutin perkembangan zaman gitu ya Pak ya. Jadi ya tadi Bapak bilang internet itu butuh, tempat yang sehat itu butuh. Tadi saya langsung kepikiran, tadi kayaknya waktu ngomongin masalah praksis tuh semua kebuka ada. Jadi kayaknya cukup menarik juga sih kalau misalkan ada space yang memang menyediakan seperti ini. Nggak salah juga sih kalau kita mulai coba berinvestasi di bidang tersebut gitu ya, dengan segala keunikannya yang sekarang mengikuti kondisi yang ada saat ini. Gitu ya Pak Rian, lebih kurang. Iya, betul. Pak Rian, kita kembali ke topik kita mengenai investasi juga ya. Ini kan di 2020 ini ada beberapa kebijakan dari pemerintah. Salah satunya mungkin kemarin yang sempat rame, yang sempat seru, apalagi lo bukan Omnibus Law. Nah, dari adanya Omnibus Law kemarin nih Pak, kalau dari seorang Bapak Rian sendiri, apakah ada dampak positif negatifnya Pak dari dunia ekonomi kita? Baik, dari Omnibus Law itu kan keluarnya namanya pun cipta kerja gitu ya. Jadi kalau cipta kerja ini kan berarti menciptakan lapangan kerja, udah pasti gitu ya. Pekerjaan. Iya, jadi memang kita harus tahu negara kita ini memang kurang sekali dari memperkerjakan orang. Banyak yang bekerja tapi tidak mempekerjakan orang. Dan ini yang dipermudah. Agar apa? Agar semakin banyak orang terbuka lapangan pekerjaan. Ya, jadi sesuatu yang mungkin agak kontroversi ya dengan keadaan, ya menurut saya itu cukup kontroversi kemarin gitu ya. Itu adalah sesuatu tindakan yang tepat menurut saya kalau di launching ketika kondisi sedang tidak kondusif kayak gini. Jadi sekalian aja jadi sekalian digelar gitu loh ya menurut saya. Tapi apa hal positifnya yang kita bisa lihat? Hal yang positifnya adalah artinya ketika banyak sekali lapangan pekerjaan tentunya akan dibutuhkan juga tempat bekerja dong. Betul. Banyak orang yang bilang begini, saya kan sebagai orang yang duduk di fintech ya, financial technology. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat sertifikasi saya bisa akses di LinkedIn ini dalam 2 tahun terakhir saya banyak di financial technology gitu ya, mengenai keamanan informasi, financial terkait dengan keamanan keuangan gitu ya. Nah, banyak orang bilang, Ryan, kalau nanti internet itu semua sudah bisa akses, berarti lapangan pekerjaan akan turun. Oh, salah. Lapangan pekerjaan bukan akan turun, tapi spesifikasi orang diterima kerja itu harus naik. Nggak bisa orang yang tanpa skill. Bukannya tempatnya nggak akan dipakai, tapi akan selalu. Kenapa? Nggak mungkin orang tidak pergi bekerja itu susah. Kenapa? Orang kerja semua di rumah, banyak pekerjaannya yang terbengkalai loh. Kenapa? Di rumah itu kan suasananya suasana rumah, homey. Istirahat, tapi kalau homey. Iya. Kalau kantor suasananya adalah kerja. Yang lucu itu kalau di kantor dia nonton film Korea. Nah itu yang kurang ajar.
Banyak ya pasti Pak ya. Nah, ini dia. Oke, baik, ya, menarik. Saya rasa memang apa ya, ini poin-poin yang bisa di. Ini Pak, tadi Bapak ngomong drama Korea, yang di sini semua nih Pak, udah banyak yang ketawa, berarti banyak yang drama Korea nih sambil. Nggak apa-apa Pak, itu kan kalau kata teman-teman sih, stress release bentar waktu istirahat. Nah, selamat istirahat. Oke, boleh. lagi nih. Kita ngomong sekarang ini kan sudah menjelang akhir tahun 2020 ya Pak. Berarti kan kita sudah siap-siap masuk ke 2021. Nah, kira-kira nih di 2021 kita ini akan mengarah kemana nih Pak? Ke sini ke atas atau kita akan swing ke bawah? Dari Pak Rias seperti apa? Menurut saya pribadi ya, kita baru mulai melewati fase konsolidasi. Konsolidasi itu dalam bahasanya adalah kalau di pasar itu dia agak flat tapi ada turbulence kecil gitu ya. Sama saya kalau pergi dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat itu kadang-kadang itu kalau pagi itu banyak turbulence kecil gitu ya. Jadi mungkin kondisinya kita jadi rada-rada khawatir ya. Dan kita baru bisa take off dengan enak itu mungkin setelah antivirusnya muncul ya, mulai ada perbaikan, lalu kita juga untuk pemilu-pemilu ini sudah mulai lewat. Maka kalau dari saya lihat mungkin kita bisa mulai lewat dari turbulence ini pertengahan 2021. Tapi ingat, kalau Anda tunggu, yang namanya kenaikannya itu sekejap mata loh. Anda nggak akan kekejar. Jadi gini, ada orang yang takut dia nunggu angka 1000 itu kapan sih bisa ke 2000? Dia berpikir untuk naik dari 1000 ke 2000 itu akan begini, 1000, 1050, 1100, 1150. Enggak. 1000, 1500, 2000. Anda begitu mau beli udah terlambat. Aduh udah mahal jadi begitu. Hati-hati. Kenapa? Recovery itu biasanya diisi oleh para spekulan untuk entry lebih kencang. Sehingga kenaikannya itu membuat Anda tidak bisa mengejar. Akhirnya Anda merasa sayang. Gitu. Hati-hati. Ini terjadi. Saya mau cerita sedikit nih, saya tambahin. Saya pribadi ya, mengalami krisis itu cuma 2 kali, Mas, yang sadar. Tahun 98, yang sadar, karena ada satu yang nggak sadar, 98 dan 2008. Kita 2014-13 nggak berapa sadar kalau itu ada resesi, mini resesi kan? Betul. Nggak sadar ya? Oke, padahal dolar sempat 15.000 tuh. Iya. Oke, betul. 98 saya tidak bisa melakukan apapun. Saya kelas 6 SD. Ya, jadi saya tidak pernah. 2008 ilmu kemampuan investasi saya baru 4 tahun. Saya baru mulai investasi 2004. Dan saya pada hari itu umur 18. Berarti keuangan saya masih morat-marit ya. 2008 itu saya baru, kok krisis kayak gini gitu ya. 2013-2014 saya lagi banyak melakukan restrukturisasi hutang. Karena saya banyak pakai uang hutang. Biasa, kalau pebisnis itu kan leverage ya kan. Nah itu terjadi. Nah, jadi sebenarnya saya itu menunggu-nunggu, ini kapan sih market turun dalam gitu loh. Saya udah nunggu dari 2008. Kalau kejadian lagi, saya nggak boleh sampai terlewat. Saya nggak tahu apakah 2020 ini adalah ternyata market yang penurunan dalam, saya tidak tahu pasti. Tapi dalam kondisi hari ini, saya jauh lebih siap. Dan saya jauh lebih sehat. Kenapa? Karena saya saya ringan. Saya bisa melakukan aset alokasi dengan cepat. Nah, jadi bila Anda ternyata pada hari ini masih punya kemampuan cash flow, dan Anda masih punya kemampuan melihat visi bahwa Indonesia akan pulih, beda ya sama orang yang bilang gini, oh Indonesia mah udah nggak ada harapan lah, nggak akan pulih, ya udah itu udah saatnya jangan invest dan jangan tinggal di Indonesia. Iya dong. Iya betul. Betul Pak. Bagi Anda yang masih punya cash flow, maka menurut saya partial entry masuk dengan cara bertahap, ataupun Anda bisa masuk dengan menggunakan kemudahan-kemudahan, misalnya leverage dengan menggunakan cicilan bank, ataupun KPR, ataupun kredit modal kerja. Kenapa? Hari ini bunganya sudah murah. Bank sentral kita baru nurunin 0,25 atau 25 basis point loh dari suku bunga acuan. Ini terendah dah sepanjang daripada BI rate pernah ada. Sepanjang 7 days repo rate pernah ada. So, ini adalah suatu entry sinyal yang bisa Anda gunakan. Kalau Anda kunci hari ini dengan cicilan fix untuk 10 tahun,
Dengan misalnya ambil KPR yang fixnya 10 tahun, wah Anda menang banyak. Oh iya, betul, setuju Pak. Ya. Iya. Jadi intinya tuh nggak boleh lengah ya, kita tuh harus benar-benar jeli melihat kondisi yang berjalan. Which is kan kondisi ini kan sebetulnya berombak-ombak. Nah kita harus cepet-cepet ngambil celahnya itu ya, kesempatan yang datang tadi ya Pak Rian ya. Betul, iya karena yang namanya kesempatan itu kadang memang benar-benar nggak datang dua kali. Yes, indeed, I do agree. Betul sekali. Yes. Oke Pak, kita izin baca pertanyaan lagi ya. Ini ada lagi nih dari Kendi Pai. Aduh, saya nggak baca nih. Oke, Mas Rian, apakah stock market sekarang bisa dikatakan bubble? Ya, dengan dua sudut pandang. Kalau Anda melihatnya dari penurunan tahun 2018, di mana 2018 kita sudah di 6.700, 6.800 sekian, maka tentunya hari ini bukan bubble-nya, ini adalah fase koreksinya. Ini mencari titik untuk titik consolidate yang tepat untuk dia kembali take off ataupun dia mengalami penurunan sampai level-level support selanjutnya. Tapi penurunnya tidak akan sedalam daripada penurunan dari 6.800 itu. Kalau Anda melihat dari titik bulan Maret dengan kenaikan pada hari ini di mana tidak didasari fundamental, maka hari ini memang sedikit terlihat kurang beralasan untuk naik. Maka mungkin Anda bisa mendefinisikan dari bulan Maret agak bubble seperti itu. Oke. Karena bubble dan tidak itu tergantung time frame. Makanya dalam investment ataupun menganalisa sesuatu kita harus sepakat dulu time frame Anda kapan, sampai mana gitu. Oke, siap, baik kalau gitu. Menjawab ya, Mas Kendi. Semoga menjawab nih pertanyaannya tadi. Oke, selanjutnya, ini ada lagi nih dari Betus. Mas Rian tadi menganjurkan kita invest di Money Booster pakai KPR atau pinjaman bank? Oke. Jadi kita invest dengan KPR atau pakai KPR atau pinjam bank, bukannya sama ya? Sama, iya makanya ini beda tipis ya. Mungkin maksudnya pakai ini kali Pak, apa namanya, cash ya atau mungkin yang nanya bisa kali. Mungkin, ini mungkin Pak, apa namanya yang cicilan keras tuh loh Pak. Oh iya, cicilan bertahap toh. Nah kalau menurut saya, bila Anda memang mampu, maka lebih baik cicil bertahap. Kenapa? Karena cicil bertahap satu, biasanya akan lebih friendly nilai interest yang sudah dimasukkan ke dalam harga, itu lebih friendly. Tapi ya kembali lagi, apakah Anda mampu dengan nominal yang muncul dari cicilan bertahap tersebut? Karena cicilan bertahap kan tidak akan lebih panjang daripada yang disediakan dari KPR, misalnya tenornya 120 bulan gitu ya. Tapi dua-duanya itu tetap bisa Anda manfaatkan. Pada hari ini developer-developer ini sudah mulai melonggarkan loh untuk durasi cicilan cash kerasnya. Kenapa? Karena kan pasarnya sedang tidak kondusif. Tentunya bagaimana caranya menjaga cash flow positif dari developer itu kan pasti akan dilebarkan cara cicilannya. Itu sudah pasti. Jadi go ahead, Anda bisa lakukan salah satunya kok. Ya, oke. Selanjutnya nih, satu pertanyaan terakhir nih sebelum saya tutup sesi. Pak, gak kerasa kan kita ngobrol-ngobrol. Pokoknya kalau kita ngomong investasi itu, time flies so fast, seriously. Oke, ini yang terakhir nih dari Iris Kun. Pak, kalau dengan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, gimana ya Pak? Wah, ini adalah suatu babak baru dalam dunia yang belum bisa kita lihat secara global. Karena apa? Karena ini kan cryptocurrency itu dengan sudut pandang Bitcoin, itu sebenarnya dia mau mengatakan sebagai pengganti emas tapi dalam bentuk digital yang tidak ada fisiknya, dan semua orang bisa melakukan proof of fund dan proof of concept-nya dalam bentuk blockchain. Jadi kalau Anda melihat ini sebagai next dalam investment untuk 15 tahun sampai 20 tahun ke depan gitu, itu ya bisa saja. Tapi kalau untuk hari ini, maka lebih banyak orang jadikan sarana sebagai spekulasi ataupun dijadikan sebagai suatu sarana transaksi dalam satu orang dan dua orang lain. Kenapa? Karena masih cukup banyak pro dan kontra. Indonesia itu hanya mengakui sebagai komoditi. Kalau Anda jadikan sebagai alat tukar, wah langsung pidana itu, karena tidak boleh selain rupiah di Indonesia. Kalau Anda pergi ke Amerika, Amerika pun tidak mengakui itu sebagai alat untuk raising fund. Itu tidak boleh, itu ilegal. Kalau Anda pergi ke Jepang boleh, tapi kalau Anda pergi ke Eropa, mostly di sana boleh. Jadi ini masih perlu waktu untuk melihat. Jadi
ini bagian dari money booster, tapi pemahamannya tidak pada capital market, tidak pada real sector, tapi pada digital asset. Beda ini. Oke. Iya. Beda ya ini Pak ya. Jadi karena memang belum berlaku di seluruh dunia ya. Sudah dipakai, tapi tiap negara memiliki kebijakan dan cara memandang yang berbeda-beda. I see, noted Pak. Ya, baik kalau gitu. Semoga menjawab ya untuk Pak Hairul Skun. Thank you. Nah, kembali ke perbincangan kita tadi Pak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi sebelum kita akhiri sesi. Aduh sayang banget. Nggak kerasa, udah mau 1 jam loh. Nah, Pak Ryan, ini kita ngomong mengenai investasi kembali. Berarti sedikit sum up nih sebelum kita akhiri. Untuk di 2021, kita yang mau investasi ini banyak nih anak-anak muda juga mau investasi sekarang. Apakah bagus kita larinya kemana nih? Ke saham kah? Kita ke properti kah? Atau kemana Pak? Baik, pertama saya kasih pesan, orang kaya itu tidak pernah pakai kata atau. Cara berpikir orang kaya itu pakai kata dan. Jadi kalau saham Anda tanya bagus, ya, saham, properti, emas beli semua, surat utang sikat semua, borong. Yang kedua, jangan 100% percaya diri, tapi 80% lah. Kalau 100% namanya spekulasi atau halusinasi. Yang ketiga ya, kalau pada saat ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara, ya ini namanya suku bunga turun itu kemudahan negara gitu ya. Maka Anda harus gunakan. Karena harus Anda gunakan. Karena memang pada saat ini diminta uangnya itu jangan ditidurin tapi dibangunkan. Gitu. Ya, jadi Anda mesti gunakan dengan lebih smart invest. Karena kalau misalnya Anda tidak gunakan, Anda yang nggak ada gunanya juga 3,75 potong 20% mau jadi apa itu? Bunganya. Iya. betul. Oke, kalau begitu. Gimana? Kita masih punya waktu lagi ya, teman-teman? Wah, Pak, sudah saya gini-giniin terus nih, Pak. Artinya aku sudah habis. Oke, sebelum saya tutup, kita sum up sedikit ya. Berarti yang bisa saya notes dari seorang Ryan Filbert hari ini adalah aset alokasi tadi ya, yang harus saya stressing nih. Aset alokasi, money booster, protect your profit. Kemudian ada creating wealth. Nah, nanti kalau mau tahu nih penjabaran lebih lengkapnya lagi, saya rasa rekan-rekan sekalian bisa loh langsung tektokan sama Pak Ryan langsung ya. Siap. Nah, bisa langsung berkonsultasi sama sang ahli. Yes, oke. Pak Ryan, again saya ucapin terima kasih sekali untuk waktunya. Tepuk tangan dong untuk Pak Ryan Filbert. Wah, ini insight-nya bagus banget. Saya yakin akan banyak anak-anak muda yang semakin saya bilang giras kali Pak ya. Giras itu semakin kencang untuk berinvestasi karena investasi tidak mengenal dan atau. Tidak mengenal atau, hanya dan ya, maaf ya. Berarti saham dan properti, saham dan uang dan emas dan semuanya. Oke, kalau begitu saya ingatkan sebelum saya tutup, jangan lupa untuk join giveaway-nya dengan cara klik link ada di bio Instagram Praxis. Saya tunggu waktunya sampai pukul 8:20 atau 20 menit setelah kita selesai live IG hari ini. Dan jangan lupa juga untuk nanti ikuti acara kita minggu depan, ada Fabulous Friday bersama dengan 57 Promenade tanggal 27 November 2020. Baik, dan juga terakhir, saya reminder untuk Praxis, ada program menarik. Harga mulai dari 1,1 miliar, bunga 4,5% fix selama setahun, dan juga free service charge selama 2 tahun. Luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, viewer saya yang luar biasa malam hari ini, terima kasih atas waktunya. Pak Rian, thank you so much. Sampai ketemu lagi Pak Rian, semoga selalu sehat. Selamat malam dan salam sehat semuanya. Thank you.